Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Bang dan SF. Nah, gimana puasa kawan-kawan, lancar apa enggak nih? Nah, oke, dalam video kali ini gua akan sedikit memberikan bocoran ikan cana apa yang sekarang harga jualnya itu bagus itulah ya di pasaran. Nah, untuk ikan cana yang bagus di pasaran kali ini itu kawan-kawan harus mulai dari sekarang, karena ini akan memerlukan waktu dan akan boom di waktu-waktu tertentu atau di bulan-bulan ke depan gitulah istilahnya ya. Nah, oke, kita mulai saja. Untuk ikan cana apa saja yang akan boom gitu di bulan ke depan gitu ya. Nah, untuk ikan cana yang akan harganya naik dan akan ramai di bulan ke depan itu dari jenis ikan cana YS gitu ya. Kenapa sih saya bilang YS? Karena sekarang itu label YS dengan mengatasnamakan batik itu lumayan cukup membludak gitu ya. Hampir di semua postingan grup itu mereka memposting ikan cana YS dengan label batik. Nah, kita akan kupas tuntas batik itu seperti apa. Untuk saya pribadi berasumsi bahwasanya batik itu memang genetik, dan betul juga menurut Bang Fis khususnya itu saya benar-benar emang ngefans gitulah istilahnya ke Bang Fis, ke Fajar Arif, ke Om Tobil gitulah. Karena mereka saya kenal itu orang-orang lama yang menggembor-gemborkan ikan cana gitu ya. Untuk batik ini sendiri pasarnya lumayan cukup bagus gitu ya. Kenapa sih dibilang bagus? Karena sekarang size ikan yang gede maupun ikan yang sudah tua itu harganya bakalan kalah dengan kondisi sekarang, yaitu batik. Karena batik ini walaupun dari pihak Bang Fis sendiri itu tidak begitu tidak begitu mendisplay batik cukup banyak, tapi di luaran sana itu batik lumayan cukup jos gitulah istilahnya pasarannya. Nah, di sini kita akan sedikit kupas tuntas batik itu seperti apa dan harga jualnya seperti apa. Untuk batik sendiri yang pertama genetik, yang kedua batik ini bisa kita pilih di size dini atau di size kecil. Nah, untuk size-nya sendiri saya rekomendasikan untuk batik ini di size kurang lebih 12, 13, 14, 15 cm itu sudah mulai terlihat dan sudah jelas pola-polanya seperti apa. Namun kawan-kawan harus perhatikan, pola ini bakalan menghilang di size 20 sampai 25-an kalau kawan-kawan salah dalam mentreatmentnya gitu ya. Nah, masih banyak sebenarnya yang mencari pola-pola batik yang bagus, khususnya orang-orang yang memang fashionnya itu mengekspor ikan cana batik ke luar, baik itu ke Thailand, Vietnam gitu, Malaysia gitu. Karena untuk kebutuhan batik itu di luar cukup banyak dan digandrungi banget gitulah ya. Bukan hanya di luaran dicari, di Indonesia sendiri juga banyak yang mencari gitu ya untuk bahanan-bahanan batik ini sendiri. Dikarenakan kenapa? Untuk bahanan batik itu lumayan cukup murah kalau kawan-kawan membeli partai gitu ya. Nah, adapun kawan-kawan hobis baru membeli batik bahanan
masih lumayan cukup fantastis harganya, melebihi ikan-ikan cana dengan size yang kurang lebih lumayan besar, dan spek display juga bakalan kalah dengan kondisi ikan cana batik walaupun itu size nya kecil gitu ya. Nah, jadi untuk di size 25 itu dia lumayan cukup ini ya, cukup terkesan sensitif gitulah istilahnya. Dikarenakan setelah size 25 kawan-kawan akan merasakan yang namanya batik itu seperti apa, karena di size 25 inilah yang menentukan batik ini bakalan terbang ke luar negeri atau batik ini bakalan menjadi santapan orang-orang hobis baru gitu ya. Kenapa sih saya berasumsi seperti itu? Ya nanti kawan-kawan akan tahu setelah kawan-kawan memelihara dari size 12 sampai ke 25, dan itu memerlukan berapa waktu gitu ya, kawan-kawan akan tahu sendiri. Nah, untuk kisaran harga sendiri yaitu di kisaran harga yang lumayan fantastis, yaitu untuk size 12 cm sampai 15 cm itu untuk corak batik di kisaran 200 sampai 300 ya, untuk ikan cana batik gitu ya. Nah, semakin kecil ya perbandingannya cukup dikit lah. Kecil itu di kisaran harga, semakin kecil ya di kisaran harga 100 sampai 150 lah ikan ukuran kecil di bawah dari 12 cm itu. Nah, setelah menginjak 25 cm itu harga pasarannya lumayan di kisaran harga 800 sampai 1,5 juta lah istilahnya ya. Kalau memang kondisi corak batiknya itu memang batik yang memiliki potensi seperti ikannya Om Tobil, yaitu si Tolib, bahanan yang dulu Bang Fajar beli sampai jadi itu dalam kurun waktu setahun Om Fajar bisa mengambil untung yang lumayan fantastis gitu ya, sampai tembus di 100 jutaan gitu. Nah, terus ada Om Pix juga dia menjual dengan harga yang lumayan fantastis, dan target orang-orang pemula bagi kita itu targetnya ya diincar oleh orang-orang yang punya akses mengekspor ikan cana batik itu sendiri. Nah, makanya kita harus semangat dan harus menjadi sebuah kebanggaan ya, bahwasanya kita memiliki orang yang kompeten dalam memilih dan menseleksi ikan cana batik khususnya, dan memiliki akses juga menjualnya, dan mereka juga bakalan membeli ikan cana kita ini kalaupun itu memiliki kriteria yang dia sukai, bakalan di harga yang lumayan fantastis juga. Makanya sebarkan informasi ini ke teman-teman yang lain, bahwasanya kita harus berbangga bahwasanya kita punya satu identitas, yaitu Cana Maru khususnya itu naik gitu lah dengan adanya label batik ini. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya mudah-mudahan memberikan semangat baru dan memberikan sebuah inspirasi buat kawan-kawan, bahwasanya kawan-kawan mulai dari sekarang itu menseleksi ikan cana batik, terus memiliki bar yang simetris, memiliki bunga yang lumayan banyak, itu bakalan berpotensi lumayan bagus banget. Adapun kawan-kawan tidak mendapatkan cana dengan kriteria batik yang tidak sesuai dengan standar yang bisa diekspor, itu dipelihara sampai benar-benar dia memiliki potensi bisa dijual mahal. Banyak potensi-potensi ikan Cana Maru khususnya itu bisa harganya mahal. Yang pertama, barnya simetris.
tidak batik tapi simetris, itu harga jualnya lumayan fantastis. Yang kedua itu ikan cana dengan bar yang lumayan tegas, bar spidol, itu bagus banget, ditambah dengan simetris walaupun tidak batik, itu juga punya potensi mahal ya. Yang keempat yaitu ikan cana dengan kondisi bar tebal, tidak batik tapi memiliki bunga banyak dan ikannya oranye gitu ya, ikannya kuning gitulah ya, itu masih punya potensi karena orang-orang yang hobis baru itu pengen ikan itu di display di tempatnya, di ruangan teras atau di ruangan tamu gitu kan, di ruangan tertentu buat hiasan kamar, itu bagus banget. Nah untuk selanjutnya yaitu kawan-kawan memiliki maksimal potensi bisa mendapatkan ikan yang bisa menciptakan ikan yang barnya tegas, terus bunganya banyak banget lah, simetris juga, terus batik lah, warnanya oranye. Itu bakalan menjadi sebuah impian semua kiper-kiper gitu ya, bahkan ya itu bakalan tidak diekspor juga, itu buat menjadi maskot lah istilahnya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy.